itu membutuhkan IQ yang tinggi. Saya tidak melihat Pak Jokowi punya itu. Bagaimana body language, bagaimana cara bicara, bagaimana gesture, bagaimana body face language-nya itu. Beliau itu dalam fase depresi yang sangat kronis. Seberani itu dokter masih tetap membicarakan dia seperti tadi gitu. Sementara dokter berada dalam bidikan lah. Saya udah ngeri aja tuh nanti akan terjadi sebuah fase purge. Purge itu masa di mana orang bunuh-bunuhan itu biasa banget gitu loh. Iya. Itu ngeri banget, tapi itu kayaknya bakal terjadi tidak lama lagi tuh. Sebenarnya Presiden Prabowo itu sedang menunggu momentum yang tepat aja untuk memeretelin sisa-sisa kekuatan dari Jokowi gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ia bicara lantang ketika banyak orang memilih diam. Ia tegak berdiri ketika hak-hak rakyat diabaikan dan nalar dikebiri. Dari ruang gawat darurat hingga panggung opini publik, dia tetap tegak. Bukan untuk menenangkan, tetapi untuk menyembuhkan negara yang kian hari, kian kronis ini. Dialah Dr. Tifaujia Tiasuma. Selamat datang di Dunia Madilog, Dr. Tifa. Terima kasih banyak atas undangannya. Ini kedua kali nih. Iya, yang pertama dulu saya lihat dengan Bang Ohio ya. Iya, betul. Di Ohio. Iya. Kalau di Ohio itu lebih banyak tentang profil. Kalau di Madilog mungkin kita akan lebih banyak bicara soal masalah dan di mana Dr. Tifa banyak terlibat atau katakanlah dalam catatan publik banyak terlibat dalam persoalan-persoalan itu dengan mengkritisinya. Dok, pertanyaan saya begini. Sebagai seorang dokter nih, sebetulnya apa diagnosis dokter terhadap Indonesia saat ini? Penyakit paling utama, paling mengerikan yang sedang menggerogoti Indonesia. Oke. Dalam kacamata dokter tuh saya membuat sebuah terminologi untuk menunjukkan bagaimana sesuatu gitu ya, apakah itu bisa infeksi, apakah itu bisa lifestyle dan sebagainya itu secara perlahan-lahan mengganggu, kemudian merusak fungsi organ sampai merusak organ itu sendiri gitu. Jadi ada 4D ya. 4D kita pakai istilah saya ya. Jadi yang pertama itu fase depletion. Fase depletion itu ketika organ itu mulai tidak bekerja sesuai fungsinya, tidak bisa melakukan kapasitasnya gitu, kehilangan kapasitas. Kemudian yang kedua adalah dysfunction. Dysfunction itu berarti organ itu mulai tidak mampu menjalankan fungsinya. Kemudian yang ketiga adalah disorder. Disorder, organ itu sudah tidak lagi mampu menjalankan instruksi asal disorder. Nah ini kalau pasien itu datang ke rumah sakit, maka dokter akan melakukan diagnosis, menegakkan sebuah masalah kesehatan yang perlu diberikan terapi. Disorder. Lalu yang keempat ini damage. Damage itu rusak, artinya ya rusak, irreversible sifatnya, sehingga si organ itu harus irreversible, tidak bisa dikembalikan kepada fungsi semula ya? Ya, harus dilakukan regenerasi secara total, harus dilakukan replace dalam bentuk transplantasi dan sebagainya damage. Ada yang kelima, namanya MOD. Multi organ damage, MOD, komplikasi bahasa itunya awamnya ya. Ada yang kelima nih. Nah, kalau saya menggunakan terminologi ini untuk mengidentifikasi sampai batas mana kerusakan Indonesia, ada di antara damage dan MOD. Ada di situ. Iya. Jadi sebetulnya udah apa namanya? Udah sangat parah ya. Sudah parah. Jadi istilah bahwa Indonesia sudah tidak dalam baik-baik aja, itu tuh masih ada dysfunction. Di dysfunction nanti kita bisa mempertahankan seluruh perangkat Indonesia tidak baik-baik saja di stage kedua ya. Iya, ketika semua fakultas, ketika semua lembaga negara itu masih bisa menjalankan fungsi tapi kan gitu. Sehingga kita bisa melakukan semacam renovation, mengganti perangkatnya, mengganti hukumnya dan segala macam. Tapi kalau udah di damage dan di multi organ damage ini kan, kalau di organ ya harus di replace atau ditransplantasi. Iya. Dari cangkoknya. Iya, harus diganti kan orang rusak gitu kan dengan transplantasi. Apakah itu dalam bentuk negara, apakah itu dalam bentuk
fondasinya gitu kan, itu sampai pada bentuk fakultas-fakultasnya, lembaga-lembaga ini dan itu, ya itulah damage ataupun multi organ damage gitu. Dok, ini dokter kan tadi memberikan empat tahapan ya, dari mulai yang 1 sampai kemudian dokter bahkan menambahkan ada MOD tadi. Iya, 5 kan. Sebetulnya yang pertama tadi, D yang pertama itu, depletion. Itu mulai terjadi kapan? Tangkinya udah berkurang ya. Yeah. Depletion itu sebenarnya udah terjadi itu, sebenarnya kita nih sampai damage itu di 25 tahun yang lalu ya, 27 tahun yang lalu ya, tahun 1998 itu sebetulnya. Jadi reformasi itu bukan reform, tapi malah damage. Dan terjadi collateral damage kan sampai dengan hari ini. Artinya sebenarnya udah terjadi 25 tahun dari 79 tahun, hampir 80 tahun kita berdiri ya. Dengan kata lain begini. Kalau saya masuk ke dunia yang lebih real lagi, sebetulnya kekecewaan orang terhadap Jokowi juga tidak terlalu benar. Karena tadi dokter mengatakan bahwa kerusakan-kerusakan itu sudah dimulai dari bahkan sebelum reformasi. Kan 25 tahun. Betul. Dari 1998. Iya, betul. Ya kan? Jokowi 10 tahun kan? Iya, 10 tahun terakhir. Selama 15 tahun tuh terjadinya depletion, kemudian dysfunction, kemudian disorder. Nah, yang terjadi 10 tahun terakhir itu damage sama menuju multi damage. Benar-benar kayak punch out gitu ya. 10 tahun gitu loh. Jadi alih-alih menyembuhkan 10 tahun kepemimpinan Jokowi, ya merusak segala-galanya. Jadi mulai dari disorder, kemudian damage sampai menuju kepada multi organ damage. Jadi ketika tahun 2018, ketika Presiden Prabowo waktu itu mencalonkan diri, beliau mengatakan bahwa Indonesia bubar 2030. Ini ya sebetulnya sebuah keniscayaan dari tahapan ini terjadi kan. Kalau beliau mengatakan bahwa Indonesia itu akan bubar tahun 2030, artinya sudah terjadi multi organ damage, ya betul kan gitu. Betul. Meskipun ya, kan? Pada waktu itu Pak Prabowo, kalau dalam interpretasi saya, semata menyitir satu buku ya, Ghostfleet kalau saya tidak salah. Buku novel intelligence, tapi sejauh atau sependek yang saya amati dari statement beliau terkait dengan buku tersebut, dalam beberapa kali statement beliau itu belum tidak menegasi loh, tidak melakukan koreksi terhadap keyakinan beliau bahwa apa yang ditulis oleh 2 orang ahli intelligence dalam bentuk novel Ghostfleet itu salah loh. Beliau meyakini bahkan pada saat ada kali berapa itu beliau diwawancarai doorstop oleh wartawan, beliau mengatakan bahwa itu adalah working scenario, sebuah working skenario, artinya sebuah skenario yang sedang berjalan. Ya. Artinya ketika kita sudah diberitahu jauh-jauh hari bahwa Indonesia bubar 2030, ya seharusnya kita mempersiapkan diri gitu kan. Indonesia as a negara, as a state, atau as a nation, atau ya mungkin ketika sudah MOD di 2030 ya kita mungkin akan menyatakan diri kita membangun kembali Indonesia, atau kita membangun kembali sebuah negara baru di atas Indonesia sudah bubar, kan bisa-bisa aja. Gak ada masalah. Saya menyimpulkan bahwa Pak Prabowo sejak jauh-jauh hari sebelum beliau jadi presiden, memangku amanah, sudah sadar, sudah menyadari hal itu. Nah, kalau dalam penilaian dokter, apakah presiden sebelumnya Pak Jokowi juga memiliki kesadaran yang sama? Nggak sampai di level itu. Karena apa? Karena untuk menyadari bahwa ada sebuah working scenario yang jauh-jauh hari sudah dipersiapkan, sudah dijalankan, itu membutuhkan IQ yang tinggi. Saya tidak melihat Pak Jokowi punya itu gitu. Tidak memiliki IQ yang tinggi. Ya, tidak memiliki tahap kecerdasan yang mampu, yang memungkinkan beliau memahami. Sehingga saya pun melihat bahwa sebenarnya dari mana kesimpulan ini, atau paling tidak sudah bukan hipotesis lah ya, asumsi lah ya. Dari mana asumsi ini dokter dapatkan? Ya kan saya bisa melakukan penilaian secara neuroscience kan. Jadi betul. Kalau kita punya ilmu gitu ya, ketika kita berinteraksi dengan seseorang intens, itu kan kita bisa mengukur ada di range berapa IQ-nya gitu kan. Apalagi kan kita 10 tahun sangat intens dengan beliau kan. Betul. Jadi saya menduga bahwa, saya bukan melakukan hipotesis ya, saya melakukan sebuah, katakanlah, ya boleh dibilang hipotesis ya, bahwa beliau ini nggak ngerti. Beliau ini adalah pion ya. Beliau ini adalah seseorang yang memang
ditempatkan, berposisikan seperti itu. Sehingga kalau kita lihat dari bagaimana konsekuensi dari seseorang yang memangku jabatan tetapi secara kapasitas intelektual tuh nggak sampai, beliau bahkan tuh nggak bisa melihat apa yang dilakukan itu salah atau benar gitu loh. Itu kan sampai di situ tuh beliau tuh. Beliau tuh udah santainya melakukan dengan apapun. Kata lain, kalau dalam bahasa saya separah itu, Dok. Iya, bicara apapun, melakukan apapun tuh kan benar-benar nggak ada beban sama sekali. Kenapa? Karena pada level intelektualitas beliau itu beliau nggak bisa membedakan mana benar mana salah. Nah, kalau kita bicara bagaimana seorang pemimpin yang tidak punya kapasitas intelektual sehingga tidak mampu untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah, itu kan kacau semua kan kita ini sebagai rakyat kan gitu. Dan terbukti kan selama 10 tahun ini. Nah, 10 tahun kepemimpinan beliau kan ada juga yang kemudian bukan memuja ya, menyatakannya sebagai orde infrastruktur lah ya, pembangunan infrastruktur berjalan begitu dalam tanda petik mengagumkan dan sebagainya. Tetapi dari sudut pandang dokter kan ada damage yang besar. Indikator-indikator apa saja yang kemudian membuat dokter berkesimpulan ini ada damage yang besar yang kemudian ketika beliau masuk dalam 10 tahun terakhir di negara kita, itu beliau bukan menyembuhkan tapi tadi membuat damage ini menjadi semakin parah. Ya, pertama sebenarnya kan indikatornya udah banyak sekali dan kita semua juga tahu gitu ya. Yang ini aja lah yang benar-benar sangat faktual itu soal utang. Utang itu secara keseluruhan itu bukan hanya utang negara ya, tapi utang dari lembaga-lembaga ataupun dari institusi yang ditanggung oleh negara itu kan total hari ini 21.000 triliun kan. Kita jangan mengkomparasikan dengan Amerika, itu sangat tidak fair ya. Kita lihat dari sisi sini, kita mengkomparasikan dengan dulu Presiden Soekarno itu utang berapa sih, Presiden Soeharto utang berapa, Presiden SBY utang berapa, Megawati utang berapa, kayak gitu ya. Nah, ini kan tertinggi dalam sejarah 10 tahun gitu kan. Lalu hasilnya apa? Gitu kan. Hasilnya apa? Dari 21.000 triliun itu hasilnya apa? Yang udah jelas ya, Kang dengan saya yang mondar-mandir Jakarta Bandung setiap hampir seminggu 2 kali ya kita naik kendaraan gitu dengan menggunakan fasilitas MBZ tol gitu. Kita baru tahu kan ternyata itu tol kenapa dibikin begitu berliuk-liuk dan sebagainya, itu karena korupsi coba. Dulu argumentasinya ini supaya tidak ngebut, ini supaya tidak ngantuk. Sengaja gitu kan, seperti itu kan, nggak tahunya sekarang baru kebongkar bahwa itu meliuk-liuk itu karena baja-bajanya dikorupsi coba. Masya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un gitu. Kemudian abis itu yang terakhir adalah tentang KCIC kan, kita udah deg-degan semuanya gitu loh. Wush sekarang ini ya. Wush ini kan, kita udah deg-degan, aduh gitu kan. Udah sependek itu jaraknya, kemudian harganya luar biasa. Dan lebih jauh lebih mahal dibandingkan dengan tawaran Jepang ya kalau saya tidak salah. Hitung-hitungan ekonominya itu kita baru bisa lunas 180 tahun lagi coba. Masya Allah, itu kan itu baru 2 dari sekian banyak infrastruktur yang digembar-gemborkan gitu. Kita belum bicara collateral damage dari IKN, dari PIK dan sebagainya, dari PSN dan sebagainya gitu. Kita udah membayangkan aja bahwa ya negara ini remuk redam secara ekonomi. Dan yang nanggung kan kita semua ini kan, rakyat gitu. Kita dan anak cucu lah. Iya, anak cucu cicit cucu gitu kan. Sementara presiden come and go. Ya kan, semua pejabat come and go. Mereka begitu, kita kan yang nanggung, kita anak kita, cucu kita, cucu kita itu kan kita ini yang memikirkan hal tersebut. Dokter tadi mengatakan secara eksplisit bahwa beliau adalah pion. Apa yang kemudian membuat dokter berkesimpulan seperti itu? Ya sebetulnya kan dari bagaimana sangat tidak bertanggung jawabnya beliau dalam menyampaikan statement, sangat tidak bertanggung jawabnya beliau di dalam membuat kebijakan-kebijakan, undang-undang, itu kan tampak sekali itu tidak keluar dari pikiran pikirannya sendiri gitu. Itu adalah sebuah bagian dari bukan anasir ya. Jadi bagian dari sebuah katakanlah dokumentasi yang sudah dibuatkan oleh orang. Bukan dari buah pikirnya beliau sebagai presiden gitu. Itu ya yang saya perhatiin dan sangat saya jadikan sebagai riset saya begitu selama 10 tahun gitu. Kita semua kan sebetulnya, saya nggak tahu ya kalau Kang ya, saya terpesona di awalnya
Karena di titik di itu kita berbeda. 2014, ya di titik itu kita berbeda. Sama, Anies sama gitu kayaknya. Orang-orang pintar yang terpesona oleh di 2014 ya, sebagian dari orang kan terpesona mungkin gini sebetulnya. Betul. Itu adalah sebuah melankoli romantik dari orang-orang kalangan menengah ya. Itu memang ada kajiannya. Jadi kita orang terpelajar, orang menengah itu kan suka jatuh hati ya sama orang yang penampilannya sederhana, atau dia mengatakan dia berasal dari ini kan romantis sekali. Romantik datang dari kelas bawah yang sangat yang gitulah ya penampilan dan segala macam. Itu kan buat kita orang menengah itu kan jatuh hati gitu. Dan dia punya mimpi besar segala macam. Barangkali ini dong. Barangkali karena memang saya berasal juga dari kelas bawah itu. Jadi mungkin saya tidak terlalu terpesona dengan orang-orang dari bawah. Lebih rasional. Masa sih gitu ya. Kita di awal itu, tapi kemudian setelah kita juga jadi realize gitu ya, setelah beberapa tahun jadi realize, waduh ini kan kita ditipu massal nih kan gitu, seperti itu. Banyak publik yang mengatakan bahwa saat ini ada fenomena matahari kembar. Meskipun ada juga yang menyatakan kedua matahari yang kembar ini sama-sama tengah gerhana, sehingga kemudian membuat Indonesia gelap gitu ya. Gelap dan gulita. Dengan gulita, ya betul. Saya ingin melihat dari dua sisi. Pertama mungkin dari sisi Pak Jokowi. Ya. Kenapa sampai sekarang beliau nyaman untuk bermain peran sebagai presiden lah gitu. Ada orang yang dengan nyinyir mengatakan presiden-presidenan gitu. Saya masih mengatakan bermain seperti presiden. Mengapa beliau masih nyaman untuk memposisikan diri seperti itu? Karena saya dokter ya, jadi saya bisa melihat bagaimana body language, bagaimana cara bicara, bagaimana gesture, bagaimana body face language-nya itu. Beliau itu dalam fase depresi yang sangat kronis. Oh gitu? Sangat tidak nyaman. Boleh nggak diterangkan pada awam seperti saya dari sisi tadi wajah? Ya, terjadi hormonal disturbance ya. Beliau itu mengalami penuaan yang cepat sekali gitu. Rambut rontok habis, kemudian kerut-kerut dalam hitungan bulan muncul. Kemudian ya ada hal-hal yang tidak etis saya sampaikan ya, tapi kelihatan sekali bahwa beliau itu benar-benar mengalami sebuah fase degeneratif ya, fase penuaan yang sangat cepat sekali terjadi, dan itu terjadi karena hormonal disturbance. Itu kenapa hormonal disturbance terjadi? Hormon otak disturbance karena stres. Jadi saya melihat bahwa setelah beliau selesai jadi presiden, baru sadar tentang collateral damage yang terjadi selama 10 tahun ini. Bukan menyesali, tapi ketakutan. Bukan menyesali, tapi ketakutan gitu. Karena kalau ini makin banyak orang yang tidak mampu lagi dia kuasa, dan itu akan terjadi secara alami gitu ya. Kan kita lihat ya fase memang Jokowi ini karena apa ya? Kekuatannya dia itu kan kekuatan yang bersifat majemuk ya. Bukan kekuatan tunggal kan, gitu ya. Sehingga kan beliau sangat powerful memang. 10 tahun itu kan sangat powerful gitu kan. Nah, kekuatan sangat powerful itu kemudian ditinggalkan, kan nggak mungkin begitu aja langsung Presiden Prabowo jadi presiden gitu kan. Kita lihat fase transisinya kan antara 6 bulan sampai 1 tahun. Dan itu sebetulnya kan terjadi pada siapapun. Dari Megawati ke SBY pun terjadi, dari SBY ke Jokowi pun terjadi, tapi memang tidak selama ini gitu. Karena kita harus akui bahwa kekuatan yang dibangun secara sistemik itu kuat banget gitu kan. Nah, jadi ya saya memberikan waktu kepada Presiden Prabowo 6 bulan lagi. Kan ini udah 6 bulan ya. Betul. Dan tampaknya juga cukup signifikan kok gitu. Hanya sebenarnya Presiden Prabowo itu sedang menunggu momentum yang tepat aja untuk meretelin sisa-sisa kekuatan dari Jokowi gitu. Dengan kata lain, sebetulnya dokter memberikan toleransi kepada Presiden Prabowo, sementara di saat lain orang-orang sudah mulai tidak sabar karena Pak Prabowo, Presiden Prabowo kelihatannya masih masih belum melakukan sesuatu yang radikal untuk menyatakan bahwa saya pemilik amanah negeri ini. Gini, karena balik lagi ya kepada pengertian yang tadi disampaikan, bahwa Indonesia ini tidak daulat kan. Karena ada GP kan gitu. Betul. Jadi beliau yang orang cerdas itu kan bisa bisa menempatkan diri bahwa situasi Indonesia dalam 5 tahun ke depan itu sangat sulit.
Oke. Indonesia ini jadi rebutan tiga pihak nih. Iya. Satu GP itu sendiri, ya. Global predator ya, tadi ya. GP atau orang suka sebut elit global itu sendiri sebagai kekuatan major. US yang sedang tertatih-tatih ya, masuk fase entropinya, dan China yang oleh GP diminta untuk mereplace kekuatan US kan gitu. Nah, tiga-tiganya ini kan punya kehendak atas Indonesia. Ya kan, punya kehendak atas Indonesia. Nah, ketika masa 10 tahun kemarin memang China yang dominan 70%. Nah, GP kan tidak mau, US juga tidak mau. Maka ini kan mereka pasti memberikan sebuah challenge. Keseimbangan baru juga gitu. Iya, mereka memberikan challenge kepada Presiden Prabowo. Kami juga mau punya porsi. Nah, Presiden Prabowo ini kan sedang membuat pendulum itu menjadi di tengah lagi gitu. Artinya mengakomodir ya China terakomodir, US juga tiga kekuatan tadi. Ini adalah ini adalah sebuah fase transisi yang sangat berat terjadi pada Presiden Prabowo. Kita memang melihatnya tuh harus melihatnya dari sky view ya. Nggak bisa kita ngelihat tuh dari sini gitu. Nggak akan bisa. Dari helikopter lah kata. Iya, dari malah lebih tinggi lagi. Iya, kita nongkrong di awan gitu ya, ngelihat apa yang terjadi gitu. Saya bukan membela Presiden Prabowo, tetapi kalau saya jadi Presiden Prabowo, saya juga akan mengalami kesulitan yang sama dengan dia. Siapapun juga yang jadi presiden. Dok, gitu. Presiden Prabowo tuh kan kalau misalnya ya bagaimanapun kan cuma 5 tahun ya. Iya. 5 tahun dan mau bisa 10 tahun kan katanya. Iya, 5 tahun dan bisa dipilih kembali. Iya. Tapi bagaimanapun kan tetap 5 tahun lah ya. Ya, 5 tahun kita. Apakah kalau misalnya kita lihat dari luar kan belum ada hal-hal yang radikal, yang tuntas yang dilakukan oleh Presiden Prabowo. Apakah kalaupun nanti suatu saat beliau melakukan itu tidak kasib, tidak terlambat? Ya makanya kan ini kan kembali kan Indonesia ini lagi diuji sama Allah kan gitu loh. Yang diuji itu sebenarnya keimanan dan ketakwaan kita. Dan bagaimana 85% rakyat Indonesia yang Muslim ini benar-benar menegakkan Al-Quran hadis sebagai sebagai fondasi kehidupan kita. Betul. Ini kita yang diuji. 15% tuh rest will follow gitu loh. Betul. 85% dari 280 juta rakyat itu lagi diuji. Ini yang diuji bukan presidennya, bukan siapapun, kita nih rakyat. Kita rakyat, diuji nih kita. Gitu diuji kan? Untuk bisa gimana dok? Kalau menurut ya diuji untuk Allah seakan-akan mengatakan, aku tuh udah kasih kalian itu negeri yang gemah di Jinawi, yang kaya luar biasa, terasnya surga. Sekarang kalian udah ku kasih negara itu, 500 tahun yang lalu kalian sudah ku Islamkan, gitu kan ya? Ya kan? Terus sekarang bagaimana kalian mengelola negara ini? Artinya kan pemimpin siapapun juga kan mirror cermin dari warganya. 10 tahun kemarin ya kita ya begitulah adanya kan gitu. Sekarang kalau kita bicara soal Presiden Prabowo ya kita mau lihat dari sudut pandang mana gitu. Kalau saya sih rely on reality gitu ya. Maksudnya Presiden Prabowo dulu 10 tahun juga diinginkan oleh sebagian masyarakat Indonesia. Saya pengen checklist itu munculkan lagi. Apa sih yang kalian lihat waktu memilih mati-matian Prabowo di 2014 dan di 2019 gitu kan? Coba checklist. Sekarang kita checklist dengan objektif. Nah, sambil mata kita pakai zoom view gitu ya, kita lihat checklist pertama kita senang Prabowo itu apanya, terpenuhi enggak gitu kan? Gitu ya. Saya rasa nggak ada satupun dari orang yang melihat itu. Jadi kayak semacam jadi ini cuma kepanjangan tangan dari periode ketiga dan sebagainya. Buat saya siapapun juga ahli atau aktivis itu mengaburkan objektivitas kita. Sekarang nih. Agar tidak kabur, kembali ke yang tadi, checklist dulu. Sekarang 6 bulan deh. Kalau checklist dokter sendiri, ketika, ya saya kan tahunya 2014, 2019, dokter juga katakan saja gampangnya ya, pendukung Pak Prabowo lah gitu. Checklist apa yang saat itu kemudian membuat dokter pro pada Pak Prabowo? Kalau saya itu ada setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Jadi kalau keadaan Indonesia seperti sekarang ini, maka pada fase menuju ke 2030 itu harus dipimpin oleh orang yang sangat cerdas, jenius, di level jenius, punya latar belakang militer, ya itu akan lebih baik. Walaupun mungkin enggak juga nggak apa-apa, tapi dia punya background militer itu akan jauh lebih baik. Kemudian yang ketiga itu memiliki wawasan yang sangat luas secara geopolitik.
Artinya adalah pengalaman dan jam terbang berkolaborasi ataupun memahami dunia luar itu bagus. Tiga-tiganya itu kan dimiliki oleh Presiden Prabowo, kan gitu. Kemudian kita lihat dari 6 bulan 6 sekarang bulan. nih. Iya. 6 bulan setelah beliau 6 bulan. Ya objektif aja deh. Korupsi, mega korupsi kan muncul kan. Artinya sedang ditangani ya? Iya, artinya yang luar biasa sampai kita ternganga gitu ya. Ada ya korupsi ribuan triliun gitu ya. Itu kan keluar tuh di 6 bulan ini. Satu, kemudian tampaknya beliau juga nggak keen dengan IKN. Terbukti dengan APBN, IKN-nya cuma berapa tuh, 18 triliun atau apalah gitu, ya kan? Yang tidak apa namanya? Tidak memungkinkan untuk besar-besaran di sana. Ya, kemudian beliau, ya saya lihat kan memang betul kita kecewa ya waktu pembentukan kabinet, di mana 70% adalah orangnya Jokowi, kan kita kecewa ya. Ya kecewa, saya kritisi, saya kecewa gitu. Tapi begini, beliau ini kan lagi masa transisi yang sangat berat. Ya kan? Ada proyek-proyek yang masih dipegang sama orang-orang itu. Satu, uang-uang dipegang oleh orang-orang itu. Power kolaborasi dan segala macam dipegang sama orang-orang itu. Dokumen-dokumen masih dikuasai orang-orang itu. Sementara hal-hal yang dikuasai sama 70% orang itu masih dibutuhkan oleh Presiden Prabowo. Nah, sekarang ini uji loyalitas kan. Apakah beliau nggak tahu menteri-menteri pada datang ke Istana Solo? Beliau tahu. Beliau tahu. Itu orang-orang itu apakah mereka berlindung di balik Jokowi? Tidak, kalau saya bilang. Saya punya penilaian sendiri terhadap kedatangan dari menteri-menteri yang coba terangkan, karena kan kalau yang ada di luar ya pemahaman kami yang awam adalah para menteri itu, kemudian polisi-polisi itu, kemudian beberapa orang elit di pemerintahan datang sebagai sebuah bentuk loyalitas ya. Sementara seharusnya mereka loyal pada presiden yang ada. Nah, kalau dalam bacaan dokter gimana? Saya lihat nggak begitu. Orang itu, politikus zaman sekarang di Indonesia itu cuma loyal pada dirinya sendiri dan loyal pada kepentingannya sendiri. Sedikit sekali politisi zaman sekarang itu yang loyal kepada sebuah noble mission gitu ya, misi mulia. Misi mulia, betul ya. Misi yang agung lah ya. Iya, dia hanya loyal sama diri dia sendiri dan loyal pada kepentingannya dia sendiri, udah. Nah sekarang mereka hilir mudik, kan saya pelajari itu kan, orang-orang yang hilir mudik ke Istana Solo ini siapa sih? Itu satu tuh kelompok itu adalah kelompok yang udah pasti direshuffle sama Prabowo. Yakin? Jadi sebagian, nggak usah mention nama ya. Betul. Sebagian dari orang-orang yang hilir mudik itu adalah orang-orang yang akan direshuffle sama Presiden Prabowo. Nah, mereka itu ke Jokowi itu bukan mencari perlindungan. Enggak, mereka nagih Jokowi. Nagih perlindungan atau enggak, saya mau direshuffle. Jadi urusan kita yang kemarin-kemarin penyelesaian gimana? Kan gitu. Pokoknya intinya adalah orang itu cuma loyal sama dirinya sendiri dan loyal sama kepentingan dia sendiri. Jadi ketika dia datang ke Solo itu dia lagi nagih sama Jokowi, ini urusan kita yang kemarin belum selesai, gimana urusannya nih kan gitu. Saya mau direshuffle nih kan. Gitu. Saya salah. Jadi dengan kata lain mereka ke Solo itu bukan dalam tanda petik bukan sowan dan mereka sudah tahu bahwa posisi mereka berada di tubir jurang begitu. Enggak kan, saya bilang ada kelompok-kelompok kan. Kategori pertama itu adalah orang udah pasti mereka mau direshuffle. Nah, mereka ke Solo untuk menyelesaikan urusan yang belum selesai kan gitu. Udah, terus nagih lah gitu. Yang kemudian yang kedua adalah orang-orang yang dimandatkan oleh Presiden Prabowo akan lanjut, tapi masih punya urusan sama orang Solo itu. Ya, jadi mereka ini urusan kita, saya dimandatkan sama Prabowo untuk meneruskan. Meneruskan. Jadi saya sebagai menterinya Jokowi, saya dipertahankan oleh Presiden Prabowo, tapi ini ada urusan-urusan yang harus ngobrol nih sama panjenengan kan gitu. Dulu, itu kan itu. Orang-orangnya juga kelihatan. Kemudian yang ketiga adalah orang-orang yang marah. Sebetulnya orang-orang yang marah dalam arti marah itu karena ternyata ini main sendiri kan gitu kan. Jadi mau clearing gitu kan. Ya, saya dijadikan tameng nih sama dirimu kan gini. Nah, kok ini dalam perjalanan kok kamu main sendiri kan gitu, jebret kan gitu. Tapi tidak ada kekuasaan yang abadi. Yang satu-satunya yang tidak tahu bahwa kekuasaannya itu tidak bisa abadi, itu cuma orang yang sangat bodoh. Ini merujuk satu orang, gitu. Jadi ini orang nggak sadar, nggak paham gitu bahwa itu kan sebuah kasunyatan dunia yang abadi, nggak ada. Mau sehebat apapun Hitler, mau sehebat apapun siapapun tuh
dia harus tahu bahwa kekuasaan nggak akan berlangsung lama. Dan kalau ini sudah kekuasaan udah dipegang sama Presiden Prabowo, ya dia akan surut. Masalah ini orang kan kagak tahu gitu loh. Ini menarik. Muncul matahari kembar itu kan di situ. Gitu ini menarik. Jadi dengan kata lain, kalau saya tidak salah menginterpretasi, dokter sendiri tidak melihat soal fenomena matahari kembar ini. Oh, justru itu. Justru karena saya nggak sebut nama ya. Justru karena orang ini sangat bodoh, dia tidak bisa memahami bahwa kekuasaan dia sudah selesai. Tetapi pada saat transisi kan dia masih berkuasa memang, kan gitu. Betul. Dia masih pegang duit banyak memang, kan gitu. Dan itu yang membuat dia mengalami sebuah halusinasi bahwa saya tidak akan hilang kekuasaan saya. Jadi dia mati-matian mempertahankan kematahariannya dia. Nah, itulah jadinya muncul matahari kembar kan. Kalau yang sesungguhnya juga sebetulnya tidak real seperti itu kalau dalam interpretasi. Ya, di sisa-sisa sinarnya dia kan sekarang ini yang nanti akan apakah itu secara alamiah, apakah itu nanti Prabowo lama-lama jengkel kan gitu. Itu Prabowo dengan segala strategi akan memadamkan matahari-matahari itu pasti melalui orang-orang yang dia percaya, orang-orang yang kemudian jadi pindah ke kepercayaan kepada dia kan gitu. Oke, dengan kata lain dalam penilaian dokter, fenomena orang-orang datang ke Solo itu ya tidak sepenuhnya mengganggu Prabowo, kalau saya boleh tanya. Justru menguntungkan Presiden Prabowo. Karena Presiden Prabowo bisa membuat penilaian terhadap orang-orang itu. Oke. Itu sebagian ya. Sebagian yang lain, apa nggak minta izin sama Presiden Prabowo? Minta. Presiden Prabowo, saya mau ke Solo. Apa-apa ini yang mau saya bicarain, pasti itu setengahnya pasti begitu. Dia nggak mungkin. Nggak mungkin. Jadi sebagian memang tidak bilang misalnya. Katakanlah kalau pemikiran mainstream kan iya betul. Yang tidak bilang itu mungkin yang tadi yang nagih dan sebagainya. Iya. Tapi perhatiin baik-baik ya. Kalau orang tidak mau diketahui, kan datang nggak siang hari dong. Iya. Tapi datang siang hari, datang dengan pesawat jet pribadi dan segala macam dilihat oleh wartawan itu kan artinya memang pengen menunjukkan kepada kita. Dan artinya juga Presiden Prabowo juga pasti tahu dan pasti memberikan izin kan gitu. Betul. Gitu. Dok, kita kan dari tadi sepakat bahwa ini sudah damage Indonesia nih ya. Apakah? Tapi tadi dokter bilang soal irreversible tadi ya. Kalau misalnya tadi dokter bilang irreversible, tidak bisa dikembalikan lah ya. Seperti pertumbuhan kan tidak bisa dikembalikan. Jadi apa yang akan menolong Indonesia? Apa yang harus kita lakukan untuk menolong Indonesia yang kalau dalam batasan dokter tadi ya itu tidak cukup akan membantu kalau itu dilakukan. Gini, kita balik lagi ke masa 1945, masa 500 tahun yang lalu ketika Majapahit masih berdiri ya. Perhatiin ya, Majapahit itu 300 tahun sebagai bentuk negara konfederasi. Kemudian 500 tahun berikutnya, walaupun katakanlah sejarah yang ditulis oleh Barat itu mengatakan kita dijajah, padahal sebenarnya asli tidak, tidak. Itu 500 tahun itu sebagai bentuk 400 kerajaan-kerajaan yang berdiri sendiri. Hanya sebagian kecil kok yang dijajah gitu ya, dalam arti dijajah. Sebagian besarnya itu kan lagi dagang sama Belanda kan betul, gitu. Betul. Kan sebenarnya kita itu dijajah kan baru sekitar 1902 sampai 45 kan itu yang benar dijajah. Kalau saya tidak salah orang Barat juga Verkuil pernah mengatakan bahwa 350 tahun itu kebohongan kan? Iya. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari sejarah yang benar-benar real dan kita benar-benar by research gitu ya. Indonesia artinya at most dijajah itu 1902. Itu terakhir itu kan Kerajaan Batak, ya kan, sama Kerajaan Aceh gitu kan di situ kan gitu. Dan kemudian di situ pun juga nggak sepenuhnya dijajah juga sebenarnya kan muncul intelektual dan sebagainya kan gitu. Nah sekarang saya mau dari skala waktu ya, Majapahit 300 tahun, terus 500 tahun berikutnya ada kerajaan-kerajaan 400. Sustain nggak? Sustain dong. Itu kerajaan nggak ada yang hancur kok. Ya kan, betul. Mereka cuma lagi dagang sama VOC lalu akhirnya ya tertipu oleh pengkhianatan dan sebagainya. Sekarang 1945, 80 tahun, kita berbentuk negara kesatuan. Apa yang terjadi? Hancur lebur nggak karuan. Dengan kata lain, dokter sebetulnya lebih memilih tadi ya. Kalaupun bentuk negaranya itu tidak kesatuan. Iya, itu kan cuma sebagai bentuk negara yang kita pilih. Dan itu pun dipilihkan sama Barat loh, dipilihkan sama GP loh. Bentuk negara kesatuan Republik Indonesia itu tahun 1945 itu siapa sih yang sadar bahwa bentuk negara kesatuan itu yang terbaik? Itu kan sengaja, disengajakan.
agar lebih mudah dikuasai kan? Nyatanya kan begitu. Oke, Karena Dok. lebih Mungkin ini agak melebar ya. Mm-mm. Mungkin ini agak melebar. Tapi saya ingin mengangkat satu ini. Bukankah kelompok Islam sendiri yang kemudian mengembalikan negara ini ke dalam bentuk negara kesatuan melalui mosi integralnya Pak Nasir? Kan nggak berhasil. Iya. Artinya gini, ada sebuah fase kan gitu. Iya. Jadi pada masa misalnya kita ambil Islam aja, Islam itu pernah berjaya sama 7 abad. Iya. Tapi sebelumnya itu kan juga terdiri atas sekian banyak fragmentasi kekuasaan kan, 7 abad nih gitu. 11-12 sama Majapahit yang membangun. Betul. Jadi artinya kita akan lebih sustain dengan bentuk negara-negara kecil yang disatukan dalam sebuah konfederasi, atau kita mempertahankan negara kesatuan ini. Nyatanya kita udah amburadul, anjur lebur. Jadi maksud saya adalah kalau kita pengen survive pada masa di mana dunia itu sudah dikuasai oleh GP. Betul. Konfederasi saja gitu. Iya. Artinya mungkin nggak, Dok, itu? Di tengah setiap orang berpikirnya, ya bahkan teman-teman yang berpikir soal kembali ke UUD 45 juga kan sebetulnya berpikir negara kesatuan Republik Indonesia juga. Ya nyatanya kan kita mau mati-matian mau dipertahankan seperti apa, orang 80 tahun udah hancur seperti ini, berkeping-keping seperti ini gitu kan. Jadi kalau menurut saya kenapa kita nggak kembali lagi ke sebelum 1945 ketika seluruh negara di Kepulauan Nusantara ini benar-benar negara yang berdaulat gitu loh. Kerajaan. Dan yang mereka urusi kan misalnya, maaf ya, kerajaan apalah namanya, bukan Pajajaran, kerajaan Sunda, di kabupaten saya ada kerajaan Sindangkasih, yang ngurus orangnya kan cuma ribuan, misalnya. Lebih mungkin ya. Ya kan, baldatun thayyibatun warubun ghafur gitu. Dan secara keseluruhan sama seperti Majapahit ya, kita akan berjaya, kita akan saling melindungi, kita akan saling bahu membahu kan gitu. Cuma ngasih upeti aja sama pemerintahan pusat gitu. Dok, saya tadi diberitahu bahwa waktunya sudah ini, tapi saya ingin bertanya satu hal lagi. Dari tadi kita membicarakan seseorang yang kalau saya tidak salah dari pemberitaan, ada kemungkinan seseorang ini tengah membidik dokter. Seberani itu dokter masih tetap membicarakan dia seperti tadi gitu. Sementara dokter berada dalam bidikan lah katakan. Kalau kita menyadari bahwa kita ini adalah hamba Allah ya. Kita ini pasukan Allah gitu kan. Kita kan dilahirkan di dunia itu kan dengan setiap orang tuh memegang satu misi kan. Betul. Nah, saya itu punya sebuah pandangan yang saya ikutin dari Heraklitus. Pandare, ya. Kayak Oden Mene. Betul. Artinya kita mengalir. Betul. Semua mengalir, semua berubah. Mengalir, tetapi kita pada alirannya Allah. Kan gitu. Dari mana kita tahu kita ada dalam aliran? Ya kan Allah udah kasih Al-Quran sama hadis, satu. Kedua, Allah juga udah kasih kita kecerdasan sehingga kita bisa membaca petunjuk-petunjuk Allah. Nah, contoh aja seperti kemarin ya, kejadian tanggal 15 April. Dan itu sebuah kejadian dari ribuan kejadian yang terjadi pada hidup saya gitu ya. Saya datang sama Mas Roy Suryo, itu kami bukan orang yang akan hadir di pertemuan tersebut. Kami ingin mendukung, kami ingin menjadi narasumber bila mana diperlukan. Gitu. Makanya kami ada di luar pintu. Tapi qadarullah ternyata tamu-tamu yang ditunjuk terhalang. Sehingga mau tidak mau kami yang harus mewakili. Nah itu kan Allah. Iya betul. Nah atas peristiwa itu kemudian saya oleh sore hari kemarin itu saya kemudian ada sekelompok orang yang ternyata mempolisikan saya atau mengkriminalisasi saya, itu Allah aja gitu. Ya udah saya terima itu kan sebagai sebuah konsekuensi dari pilihan dan saya nggak bisa menahan kaki saya gitu. Kayak saya di Jakarta, kemudian tanggal 15 April, ya udah begitu aja tiba-tiba saya naik sebuah kendaraan, tiba-tiba saya hadir di mana semua orang nggak ada satupun orang yang hadir gitu kan. Saya masuk ke ruangan tersebut, itu kan semua Allah. Jadi saya tuh merasa bahwa saya sedang dipakai Allah gitu kan. Untuk apa ya? Mungkin untuk menjaga kebenaran itu gitu. Jadi saya nggak akan lebih dan kurang daripada menyampaikan apa yang saya yakin itu sebagai kebenaran Allah. Kebenaran Allah sekarang ya kalau ada seorang penguasa zalim, ya dia kan harus mempertanggungjawabkan kezalimannya dia kan gitu. Mekanisme apa kalau hukum sudah ya mekanisme rakyat kan. Betul. Jadi tugas saya memberikan kesadaran kepada rakyat untuk tidak terjadi lagi presiden berikutnya. Betul. Rakyat itu harus sadar bahwa 10 tahun ini kita berada dalam sebuah kezaliman. Jadi rakyat itu harus tahu. Kemudian abis itu ya kita harus tegakkan supaya kezaliman itu tidak terjadi terus-menerus gitu kan. Jadi memang butuh, ya kalau saya bilang bukan tumbal, bukan korban, bukan apalah gitu. Butuh pejuangnya Allah aja lah. Saya berdiri di sisi kebenaran gitu. Konsekuensinya seperti apa ya kan? Rasulullah SAW udah sampaikan.
Yang pegang kebenaran tuh akhir zaman tuh kayak pegang api gitu kan, kayak pegang bara api, ya udah nggak apa-apa gitu. Kalau memang Allah sudah meminta saya untuk itu, ya kita jalankan gitu. Saya kembali, mohon maaf ini sebetulnya nggak enak ya, soal pion tadi. Pion, bidak atau apapun namanya kan digerakkan. Dokter juga tadi bicara soal ada semacam, dalam tanda petik saya katakan riset yang dokter lakukan tentang hal ini. Kira-kira siapa yang menggerakkan atau siapa di belakang siapa pion tadi? Siapa atau apa ya? Siapa atau apa? Ya, sebenarnya saya meminjam istilah dari Elon Musk gitu ya. Elon Musk tuh satu tahun yang lalu, ketika dia mengakuisisi Twitter jadi X itu ya, dia mengatakan gini, dulu yang disebut sebagai konspirasi teori ternyata makin lama makin real gitu, makin menunjukkan fakta gitu loh. Nah, jadi saya nggak menggunakan konsep tersebut, tapi sebetulnya itu adalah sebuah pengakuan dari orang yang mungkin saat ini termasuk kategori IQ tertinggi di dunia lah, begitu ya. Elon Musk gitu ya. Itu menyatakan seperti itu. Sesuatu yang sudah saya pikirkan lama juga gitu ya, bahwa dunia ini sebenarnya sudah dikendalikan oleh sebuah kekuatan besar dunia gitu ya, yang orang suka sebut elit global, atau saya lebih suka menyebut sebagai GP, global power, atau sebenarnya global predators gitu ya, GP predator ya, global ya. Iya kan, itu mereka, pemangsa global. Iya, dan mereka sudah memang katakanlah kalau dari sekarang itu sudah 2/3 menguasai dunia gitu kan. Dan mereka itulah yang memiliki sebuah grand design tentang apa yang terjadi di dunia ini gitu. Jadi ini sekarang nih kalau kita lihat tahapannya pasca Perang Dunia Kedua, termasuk kemudian kelahiran negara baru termasuk Indonesia ya. Jadi tahapannya ya, tahapan kesekian tuh di pasca Perang Dunia Kedua ya, 1945 around situ ya, itu kan muncul negara-negara baru dan hancurlah negara-negara lama kan gitu. Artinya itu sebetulnya adalah sebuah great reset dunia oleh sekelompok orang tersebut, sekelompok pihak tersebut gitu. Nah, termasuk Indonesia. Jadi Indonesia itu sebenarnya kan, kita ini kan sebuah negara giveaway. Kita punya negara Indonesia di sebelah mana kan belum ada. Terakhir ada negara di atas Nusantara ini, di atas kepulauan 17.000 pulau itu kan 500 tahun yang lalu. Namanya Majapahit. Setelah 100 tahun Majapahit dilanda oleh gempa dan sebagainya, oleh gunung kelut yang meletus luar biasa, akhirnya kekuasaannya surut, dan 100 tahun terakhir itu dia hanya semacam sebuah konfederasi state aja gitu ya, di mana satu demi satu negara-negara atau kerajaan-kerajaan yang ada di bawah Confederation Majapahit itu kan melepaskan diri satu demi satu. Sehingga dia hancur secara alamiah gitu kan, dan masuklah peradaban Islam kan, masuk gitu, sehingga sebagian dari punggawa-punggawa atau penguasa di Majapahit juga kemudian jadi masuklah ke Islam, kemudian mendirikan kerajaan dan sebagainya. Selesailah Majapahit. Selanjutnya kan mulai dari tahun abad ke berapa tuh? Ke-15 sampai kemudian abad 20 ya kan? Itu kan Indonesia itu terdiri atas 400 kerajaan yang kecil-kecil, yang berdiri sendiri, dan mereka lah yang kemudian bergain bersama dengan VOC kan gitu, sebuah PT gitu kan. Nah, kemudian Perang Dunia Kedua, kemudian lahirlah Indonesia. Give away kan itu, diberikan sebagai itu. Kalau kita mau, meskipun di sana ada perjuangan juga ya. Iya. Paling tidak ada kelas 1, kelas 2 kan. Sebenarnya kelas itu kan setelahnya. 45. Oh iya, setelah 45 betul. Sebetulnya kalau kita mau duduk bareng-bareng dan kita memikirkan, kita buat retrospektif study ya kan. Itu kan kita lihat bahwa nggak ada negara Indonesia sebelum 17 Agustus 1945. Jadi kalau yang dimerdekakan ya 400 kerajaan tersebut. Artinya kalau memang kita membangun sebuah negara, ya negara konfederasi yang paling pas. Di mana kerajaan-kerajaan itu yang digabungin ya sebagai sebuah negara konfederasi. Kemudian habis itu para raja, para sultan ini diminta untuk membuat sebuah lembaga, begitu kan? Dan kemudian ada raja di rajanya kan begitu ya, seperti kurang lebih Malaysia kan begitu ya. Itu kayaknya akan jauh lebih mulus, lebih masuk akal ya. Dok, saya kembali ke soal yang tadi nih ya. Kalau misalnya katakan saja tadi kita kembali ya ke Pak Jokowi, ada satu kekuatan besar yang saya asumsikan tadi dokter mengatakannya sebagai global predator. Lewat cara mana
Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir ya dalam urusan ini. Lewat cara mana Jokowi yang tadi dokter katakan datang dari masyarakat bawah, kemudian menjadi apa namanya, dikeker oleh kekuatan global ini sehingga kemudian mereka dorong dan menjadi seseorang yang besar di Indonesia menjadi presiden. Gimana caranya? Profilingnya pas banget sih memang untuk tahapan yang ketiga sebelum multi organ damage ya, sebelum hancur betul tahun 2030 kan profilingnya pas banget gitu. Jadi ketika desainnya adalah intelektualitas, intelijensi orang Indonesia tuh diturunkan melalui pendidikan, kurikulum, melalui gizi dan sebagainya itu sampai IQ orang Indonesia sebagian besar itu sangat rendah. Iya, betul. Ya kan? Ada yang mengatakan pada ambang 70-an gitu ya. Ya mulai dari situ kan ketika mulai diperkenalkan dengan mie instan dan segala macam mie instan itu kan udah merusak sel-sel tubuh termasuk sel-sel otak sehingga secara sistematis generasi saat ini tuh ya IQ rata-rata 78 tuh menurut saya benar gitu kan. Nah, ketika pada masa itulah dihadirkan seorang tokoh pion yang dibungkus menjadi seorang tokoh dan kemudian menjadi pemimpin yang relate kan dengan sebagian besar dari rakyat Indonesia sekarang, relate gitu loh. Nggak heran semua orang menyukai dia gitu loh. Sebagian besar ya, saya nggak bilang semua orang. Sebagian besar, jadi dia pas gitu. Jadi ini kan nggak nyambung kalau kita kalau mereka itu memberi kepada Indonesia itu seorang tokoh yang sangat flamboyan, yang sangat intelek, yang sangat keren, nggak nyambung dengan masa yang nyambung adalah pemimpin adalah bayangan dari rakyatnya gitu ya. Seperti itulah gitu. Jadi nggak cocok gitu profil yang tidak sesuai dengan sebagian besar dari rakyat gitu. Sehingga dia disukai jadi itu. Kemudian dia dengan intelektualitas dia yang rendah, dengan kapasitas dia yang rendah itu kan membuat dia tidak menjadi faktor pengganggu bagi rencana yang berjalan untuk menghancurkan Indonesia secara komplit kan gitu. Nah, saya mau bicara lagi kembali lagi tentang apa sih sebenarnya rencana mereka pasca 1945 gitu. Mereka ini merencanakan untuk menjadikan negara-negara itu sebagai korporasi. Jadi negara itu ya state. Perusahaan ya? Iya, state itu ya state aja gitu. Tapi sebetulnya negara itu adalah sebuah korporasi yang mereka kuasai. Jadi bajunya aja negara gitu, tapi bentuk aslinya ya itu adalah kesejatiannya adalah korporasi gitu. Nah, makanya nggak heran ada Danantara yang nanti akan menguasai 90%, bahkan mungkin nanti akan 100% dari seluruh perusahaan. Jadi ada Indonesia itu ya Indonesia Incorporate, ya Indonesia Inc. Sebetulnya kan Indonesia Incorporated itu tahun 80-an disuarakan Pak Harto kalau saya tidak salah. Ya. Apakah itu artinya Pak Harto juga berada pada secara kognisi terpengaruh dalam grand design global predator ini? Iya, karena memang itu adalah sebuah desain dari sejak 1945. Ya artinya semua pemimpin yang ada di seluruh dunia bahkan itu udah menjadi bagian dari skenario mereka. Pada masa itu siapa yang harus profil seperti apa yang harus kalau saya boleh ini Dok, kalau saya boleh bertanya tentang sesuatu yang lebih real gitu ya. Sebetulnya dokter mengidentifikasi lah siapa atau apa sebetulnya yang dokter katakan sebagai global predator ini. Kalau negara mana, kalau orang mana, kalau ras apa misalnya. Kalau boleh. Ya. Gini supaya lebih bisa diterima ya oleh audiensnya. Jadi ini orang-orang ini yang sekarang itu menjadi sebuah katakanlah sebuah kumpulan lah gitu ya, kelompok begitu. Itu mereka itu mendesain diri mereka itu udah dari abad keempat. Sekian tahun ribu. 400 ya? Iya, tahun 400. Itu kan terjadi kekosongan agama kan. Iya. Agama Kristen udah hampir habis begitu kan, udah balik lagi jadi pagan. Islam belum muncul di situ. Nah, disitulah muncul tuh abad keempat itu sebuah kekuatan yang mereka mendapatkan pengetahuan lama begitu ya bahwa kita harus membangkitkan kembali peradaban seperti zaman dulu gitu kan dengan menguasai dunia ini. Jadi impian semua emporium dunia itu kan menguasai dunia kan begitu. Iya betul. Ya kan? Nah, mereka sudah melihat itu sebagai masa depan dari dunia ini di bawah kekuasaannya mereka. Dan sejak abad keempat sampai abad ke-21 ini mereka terus merencanakan. Dokter merujuk satu ras tertentu? Enggak ras ya, jadi itu sebuah kelompok begitu yang enggak ras ya. Ini enggak ras. Ini enggak. Jadi ini sebuah kelompok yang
Kalau bicara ras itu sebenarnya mereka itu turunan dari ras zaman dulu gitu. Ras yang kan banyak juga yang kemudian mengidentifikasi itu sebagai Yahudi gitu. Kemudian ada bukunya dulu terbit tahun 90-an di Indonesia kan sebagai desain Yahudi atau kehendak Tuhan. Saya lupa itu bahasa apa namanya apa nama asli bukunya lah gitu. Ya, kalau adalah bahwa saat ini kelihatannya mereka yang prominent itu karena secara intelektualitas mereka memang paling tinggi dari sekian dari kelompok tersebut gitu. Tapi ini kelompok ini satu kelompok itu di atas. Kalau mau dilihat dari rasnya mana ras yang zaman 60.000 tahun yang lalu gitu ya. Jadi makanya nggak heran mereka itu sangat powerful ya untuk menguasai dunia. Terus apa sih sebetulnya yang terjadi di dunia ini? Nah ini jadi ini ya kalau Dr. Tifa ditanya jadi kemana-mana. Jadi sebetulnya sekarang ini masa persiapan untuk lahirnya peradaban baru, ya peradaban transhumanism, peradaban di mana manusia itu sudah nanti akan hidup bersama dengan teknologi, hidup bersama dengan teknologi, maka muncul ras baru nih transhuman gitu kan. Nah, ras transhuman ini kan dilahirkan oleh teknologi yang oleh Sam Altman yang percaya banget tentang singularity. Ketika teknologi itu lahir dan kemudian kita mendesain, kita melahirkan begitu, akhirnya teknologi itu nanti akan melahirkan dirinya sendiri dan akan melahirkan dirinya sendiri dan menghasilkan sebuah ras baru gitu. Nah, kalau sudah sampai di level itu kan manusia udah nggak lagi dibutuhkan kan kehadirannya kan. Tidak dibutuhkan sebanyak ini kan gitu. Nah, itulah fase peradaban baru itu. Dan ini fase transisi. Dulu tuh saya mengira dengan riset yang saya lakukan dulu, peradaban baru itu baru muncul sekitar 200 tahun lagi gitu. Nggak taunya ternyata teknologi mempercepat. Sampai 70 tahun lagi, malah mungkin nggak 70 tahun, karena mereka teknologi mengatakan saya nggak berkehendak untuk 70 tahun. Percepatan teknologi kan ngeri ya. Sejak ditemukannya listrik kan juga percepatan ngeri. Nah, sehingga dengan percepatan teknologi seperti itu pada masa sekarang, dan itu mungkin ternyata sekitar 20 tahun lagi, bukan 200 tahun lagi, bukan 70 tahun lagi, malah 20 tahun lagi. Ini ada sebuah peradaban yang nanti akan muncul setelah transhumanism. Kalau transhumanism itu transisi kan, transisi menuju human. Ini posthumanism, itu peradaban multiplanet. Pengisi-pengisinya Android semua kali ya? Ya sebagian dari manusia, sebagian dari ini yang kemudian nanti akan ya kan. Elon Musk sudah mengatakan kan bahwa planet pertama nanti kita akan akuisisi menjadi bumi kedua adalah Mars kan gitu, dan selanjutnya adalah Jupiter gitu. Dan kalau kita lihat dari kehendaknya Allah, lihat dari apa namanya tanda-tanda ataupun petunjuk-petunjuk Allah yang ada dalam Al-Qur'an kan sebenarnya itu sesuatu yang memang menjadi sebuah masa depan dunia kan, masa depan manusia kan gitu. Jadi itulah maksudnya bumi yang terhampar gitu loh. Bumi itu earth gitu kan, itu dalam planet, tapi bumi yang dimana manusia itu akan hidup itu kan terhampar. Ya benar, universe kan gitu. Oke Dok, kita kembali kepada kembali ke realitas Indonesia. Realitas Indonesia. Kalau misalnya kita lihat ditarik ke akarnya Dok, faktor mana yang paling dominan menyebabkan katakan saja ya kerusakan sistemik di Indonesia? Karakter kepemimpinan, ketimpangan kebijaksanaan, penetrasi oligarki, atau tumpunya kontrol sosial politik di masyarakat sipil? Ya, memang begini ya, kita harus melihat itu sebagai sebuah hal yang dua hal ya. Karena kalau saya tadi bicara jauh sekali begitu, kita jadi menegasi sebuah keburukan maupun kebaikannya. Karena kalau kita melihat tadi, kita bicara sebentar tadi tentang ke situ gitu ya, itu kan nanti, kalau gitu keburukan itu menjadi tidak relevan. Iya betul. Tapi sekarang kita bumikan lagi ya dengan keadaan seperti sekarang gitu. Apapun yang menjadi kehendak Allah atas bumi ini, atas alam semesta ini ke depan, kita tidak boleh menegasi atau kita tidak boleh menghilangkan yang disebut sebagai kebaikan dan kebenaran. Kan itu berlaku secara universal sampai akhir jagat ini kan gitu. Jadi pada tataran kita itu lagi pantare, lagi mengalir lagi iya kan begitu. Hippocrates ya, bukan Heraclitus ya. Maka kita harus tetap menegakkan apapun yang terjadi itu yang kita pegang sebagai pegangan itu kebaikan dan kebenaran kan. Itu apapun. Nah, karena itu maka penilaian kita terhadap semuanya termasuk pemimpin, termasuk apapun itu kan atas kebaikan dan kebenaran. Nggak bisa di ini, dan kebaikan seperti apa? Kebaikan yang menurut Allah. Kebenaran seperti apa? Kebenaran menurut Allah, bukan menurut manusia. Nah, disitulah kita kemudian jadi melihat ada sebuah penilaian terhadap siapa dan sebagainya. Kita kalau balik kepada 10 tahun presidennya Jokowi, ya kita harus melakukan sebuah katakanlah sebuah checklist, sebuah review ya untuk
menempatkan dia adalah sebagai pemimpin yang baik dan benar atau tidak gitu. Nah itu disitulah nanti muncul hukum kan, hukum ke situ kan gitu. Apa yang menurut dokter? Karena tadi kita hampir bersepakat bahwa posisi Pak Jokowi ini tidak mencerahkan, tidak memperbaiki, tapi justru membenamkan, membuat negara ini lebih terbenam. Apa yang paling, katakan saja ya, yang paling fatal yang beliau lakukan? Hukum, ya, karena itu tadi tegaknya kebaikan dan kebenaran, itu kan hukum landasannya. Nah inilah yang dihancurkan 10 tahun ini, iya kan? Ini kan yang dihancurkan 10 tahun ini, yang benar-benar yang katakanlah menjadi zolim kan akhirnya. Betul. Apakah itu atas kesadaran atau itu dilakukan? Saya salah kalau mengatakan itu dilakukan tanpa sadar, aneh juga kan. Kira-kira yang mana yang menurut dokter terjadi sebetulnya? Ya, untuk bisa membuat hukum itu menjadi tidak ada lagi harganya, itu kan butuh orang yang sangat kejam. Atau butuh orang yang sangat bodoh. Nah, kita tinggal memilih aja. Mau kita tempatkan sebagai apa? Dan tidak pada tempatnya kita ngomong soal itu ya? Ya, artinya kalau untuk membuat hukum itu menjadi tidak ada harganya, tidak ada nilainya, itu kan kita butuh orang yang menguasai hukum itu. Apakah dia orang yang sangat kejam? Apakah dia orang yang sangat bodoh? Dalam sejarah peradaban manusia kan terjadi. Ketika hukum dicombang-cambing, dihancur-leburkan, orang yang sangat kejam. Kemudian menjadi fasis, kemudian menjadi hanya ini atau itulah gitu ya, ini ya. Pilihannya cuma dua itu. Oke, Dok, begini. Kita kan pernah mengalami atau orang yang sangat kejam dan sangat bodoh kan itu parah banget. Pilihannya cuma itulah. Kita kan pernah tahu ya, pernah merasakan apa yang disebut dengan revolusi mental yang digadang-gadang sebagai jalan perubahan ketika Pak Jokowi di awal-awal itu. Tapi dokter pernah menyebutnya sebagai, saya baca nih, retorika kosong tanpa kerangka etis. Apakah ada temuan atau gejala nyata bahwa jargon itu justru memperparah, katakan saja, degradasi yang saat itu pun tengah terjadi di Indonesia? Jadi jargon-jargon itu kan bertaburan ya selama 10 tahun ini ya. Itu sebetulnya adalah sebuah yang disebut sebagai subliminal conscience gitu apa? Consciousness gitu ya. Bawah sadar yang disuntikkan terus-menerus menjadi sebuah doktrin yang akhirnya menjadi dogma dan akhirnya menjadi sebuah keyakinan baru. Dan itu kan yang terjadi pada masyarakat yang kita tadi saya sudah sampaikan ya, bahwa secara intelektualitas itu dihancurkan begitu sehingga turun dengan hanya IQ yang segitu, sehingga doktrin-doktrin yang seperti itu yang kemudian menghasilkan sebuah pikiran yang ilusional, delusional, akhirnya halusinatif. Itu kan terjadi sekarang. Kayak ibarat kata kayak gini, kalau saya lihat, saya selalu bilang ke teman-teman saya, sebagian besar dari rakyat Indonesia bahkan sampai hari ini itu masih merasa mereka itu dunia di sekitar mereka atau kehidupan mereka tuh baik-baik aja, nyaman-nyaman aja. Padahal mereka itu sedang duduk di atas daun yang compang-camping di tengah lautan yang sedang bergolak-golak gitu loh. Itu kenapa mereka masih merasa oke, masih merasa aman, masih bisa joget-joget, masih bisa kesana kemari, karena mereka itu sudah mengalami fase halusinatif. Hidup di dalam sebuah halusinasi. Dunia khayal gitu. Iya, dari ilusi kan, ilusi dengan infrastruktur, dengan jalan tol, dengan segala macam, tol laut, tol langit dan sebagainya. Ilusi kan, fase ilusi, lalu kemudian delusi, mengingkari kenyataan yang ada, halusinasi. Jadi kita ini sebagian besar udah menjadi masyarakat schizofrenik gitu kan, masyarakat yang sudah tidak lagi melihat realitas sebagai realitas. Dan kalau kita mau coba lihat dari perencanaan GP, ya memang begitu. Gitu kan? Saya tidak terlalu mendalami soal psikoanalis ya. Tapi kalau tidak salah Freud pernah mengatakan bahwa tahap halusinasi ini ya tadi akan membawa orang pada tahap yang schizofrenik. Seberapa parah kalau misalnya itu dominan, kalau kemudian itu harus dikuantifikasi dengan angka, berapa persen sebetulnya masyarakat Indonesia yang sedang berada dan tengah bergulir pada tahap schizofrenik ini? Sekarang gini, tahun 98, ketika ekonomi crash, kemudian dolarnya luar biasa turun gitu ya. Itu kan kita udah chaos semua, udah rusuh, udah marah sekali dengan pemerintah waktu itu kan.
Nah sekarang dolar udah 17.000, emas 2 juta kok, baik tenang-tenang aja tuh. Berarti kan kita ini semua udah halusinatif. Yang tidak tenang justru ketika kemarin emas ini, saya melihat toko-toko emas diserbu. Loh, ya artinya kan ini sudah menjadi sebuah masyarakat halusinatif, masyarakat yang halusinatif. Jadi nggak bisa lagi melihat sebuah realita secara realita. Kita ini semua udah yang hidup dalam halusinasi. Dan memang itu rencananya memang seperti itu kan. Sehingga nanti itu kita tuh killing us softly gitu kan. Kalau kita mau ikutin dari rencana lebih besar lagi kan, ketika nanti transhuman itu udah mulai lahir, manusia udah nggak relevan lagi kan tinggal di dunia. Ya terjadi killing us softly kan. Iya kan, gitu loh. Yang lebih ngeri lagi tuh soal pinjol ya. Saya kaget sekali dengan angka ya. Jadi triliun ya? Bukan angka penggunanya tuh loh. HP dengan NIK dan KTP itu ya. Itu kan 200. Itu kan sekitar 300 juta gitu kan. Ya, nomor HP ya. Sekitar 300 juta. Yang di HP 300 juta nomor itu yang terpasang aplikasi pinjol itu 222 juta. Wih, berapa? 80-70% ya? Yang memasang yang memasang aplikasi pinjol. Kan berarti artinya masa nggak sembarang mas pasti pakai kan gitu. 222 juta. Berarti itu data dari mana, Dok? Ada di artikel di media. Nanti lihat. Jadi 80% orang Indonesia itu ternyata benar-benar sudah hidup di dalam halusinasi gitu loh. Dan apa namanya, bahkan kalau kita lihat berita-berita yang mengerikan itu ya, orang-orang yang bunuh diri dan segala macam, gantung diri karena pinjol itu dijadikan oleh debt collector itu sebagai cara untuk mengintimidasi pengguna pinjol yang gagal bayar toh. Kamu mau nasibnya kayak gitu? Masya Allah, ngeri banget kan? Ngeri. Dan kita kemudian juga dibiasakan dengan kriminalitas yang luar sehingga biasa. menjadi normal ya, normalisasi hal yang tadinya tidak normal. Saya udah ngeri aja tuh nanti akan terjadi sebuah fase purge. Purge itu masa di mana orang bunuh-bunuhan itu biasa banget gitu loh. Itu ngeri banget, tapi itu kayaknya bakal terjadi tidak lama lagi tuh. Kan udah ngeri banget kan sekarang ini. Terima kasih, Dok. Sobat Madilog, negeri ini sedang sakit. Bukan sekadar demam, tapi infeksi sistemik yang menjalar dari jantung birokrasi hingga tulang belakang konstitusi. Kita bicara tentang gejala yang tampak, angka stunting, rumah sakit ambruk, harga pangan mencekik, hingga aparat yang kehilangan rasa malu. Tetapi Dr. Tifa mengajak kita melihat lebih dalam, ke akar yang membusuk, ke mentalitas yang cacat, ke sistem yang bukan hanya salah urus, tapi juga salah arah. 10 tahun terakhir bangsa ini terlalu sering diberi obat penenang, bukan terapi penyembuh. Dan kini dengan 2 matahari menggantung di langit kekuasaan, yang satu memudar tapi belum rela untuk padam, yang satu bersinar tapi belum berani panas, Indonesia terjebak dalam twilight zone kekuasaan, gamang, ambigu, dan tak bertuan. Kita butuh lebih dari sekadar presiden, kita butuh pertanggungjawaban. Tempat paling panas di neraka disediakan bagi mereka yang bersikap netral di masa krisis moral besar, kata Dante Alighieri. Dan hari ini netralitas bukanlah kebijaksanaan, ia adalah kejahatan yang disamarkan sebagai kehati-hatian. Tapi sejarah tidak akan menunggu. Ia bergerak hanya bersama mereka yang berani berdiri di tengah badai, menyuarakan kebenaran, walau harus seorang diri. Nabi Muhammad SAW bersabda dan gemanya sampai pada kita hari ini. Setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dipimpinnya. Maka pertanyaannya bukan lagi siapa presidenmu, tapi siapa yang akan kau biarkan bertindak atas namamu. Dan jika jawabannya adalah diam, maka mungkin tanpa sadar kita semua telah ikut merancang kehancuran negeri ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.